Kita berusaha untuk adil, insaf. Di tengah-tengah inilah kita. Tetap kita memakai bagaimana kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang akidah salaf. Pernah saya singgung di Masjid Alhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian ditulis oleh Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala sebagai salah satu murid dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3. Jadi kalau kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kesekian kalinya di dalam berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita nikmatnya. Sampai dengan detik ini tidak terputus nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan, yang Allah titipkan ke dalam diri kita, sehingganya kemampuan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapi setiap apapun yang menjadi petunjuk syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipraktekkan oleh para sahabat. Allah mampukan kita semuanya dan Allah mudahkan itu. Dari sholat kita, dari ngaji kita, bertolabul ilminya kita, bermajelis ilmunya kita, ini semuanya adalah kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dan wajib serta patut untuk kita selalu mensyukurinya. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah dan tersampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mendahului kita semuanya di dalam mempraktekkan di dalam amal nyata untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, untuk selalu mengabdi sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga diberikan kemampuan untuk selalu meniti sunnahnya, senantiasa berada di atas jalan kebenaran, jalan yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamah. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di pekan pertama di malam Selasa ini atau Senin malam Selasa, masih di bulan Muharram ya, kita semuanya mampu untuk bersama-sama bermajelis ilmu, yaitu memulai atau mengawali dalam perjumpaan kita, terkhusus taklim di Mushola Az-Zikri ini. Kita akan mengkaji yaitu satu kitab yang mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan, yang berjudul yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah, atau 3 landasan pokok di dalam beragama. Ini penting sekali bagi kita, karena 3 dasar inilah yang akan melandasi kehidupan kita, apakah benar atau tidaknya kita di dalam berislam. Buku yang sudah kita pegang masing-masing atau matannya ini ya, matan itu adalah isi pokoknya. Maka
kalau anak-anak santri ini memang wajib untuk menghafalkan sebagai bentuk bekal untuk dia berdakwah, menyeru dengan apa-apa yang memang sudah ditulis oleh para ulama. Hadir di sini yaitu matan plus terjemahnya, sehingga memudahkan kita. Kalaupun mungkin kita ini sudah selesai dari majelis ilmu, bisa kita kaji, bisa kita baca di rumah kita masing-masing. Sudah dapat semuanya yang pesan? Sudah, Pak? Ada di situ, di tempatnya Pak Ipin ya. Siapa penulisnya para jamaah sekalian? Yaitu kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ini adalah salah satu karya fenomenal yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada sedikit kontroversi. Ya, ada satu hal yang kontroversial di kalangan satu golongan, kemudian juga di kalangan golongan yang lain. Dan hal ini perlu kita dudukkan. Hal ini betul-betul harus kita luruskan. Siapa beliau? Kemudian apa kiprah beliau? Bagaimana kemudian dedikasi beliau untuk din Allah Subhanahu wa taala ini? Sehingga kok ada kaum-kaum yang memang di situ kurang suka, artinya berpandangan negatif, tapi ada juga mereka-mereka yang selalu istiqomah di atas jalan keimanan yang mengikuti petunjuk salafus saleh. Jamaah rahimani rahimakumullah. Karena sebenarnya beliau ini lahir di masa-masa kaum muslimin ini mulai terpuruk. Jadi beliau di sini dijelaskan dalam biografinya secara singkat, ya saya jelaskan secara singkat, adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Musyrif bin Umar dari Bani Tamim, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, biasanya seperti itu. Julukannya beliau adalah At-Tamimi karena memang dari Bani Tamim. Beliau lahir di Uyainah, kalau sekarang ini adalah Saudi Arabia. Lahir tahun 1115 Hijriah. Dan beliau ini adalah seorang alim, karena memang di usia sebelum genap 10 tahun beliau ini sudah hafal Al-Quran. Ini luar biasanya ulama-ulama terdahulu. Mereka-mereka ini banyak sekali yang belum genap 10 tahun usianya sudah hafal Quran, sudah hafal Quran. Kita tidak perlu kemudian akhirnya merhadiknya atau mungkin menganggap wah mereka kan orang Arab, gampang untuk menghafal Quran, bahasanya sama dengan bahasa Arab. Oh enggak seperti itu juga. Karena apa? Karena orang Arab sendiri ketika dia ini diminta untuk membaca Al-Quran, kalau dia bukan muslim ya nggak bisa juga. Meskipun dia logatnya itu ya memang berbahasa Arab ya. Nah kemudian kalau bisa kita ceritakan ya bagaimana kemudian kiprah beliau di dalam dakwah Islam ini. Beliau ini tadi ya sudah kita jelaskan lahir di masa Islam kaum muslimin sebenarnya. Kalau Islam itu selalu mulia, kaum muslimin mulai terpuruk, banyak kekufuran, banyak kesyirikan, banyak sekali penyembahan terhadap berhala, termasuk adalah kalau bisa dikatakan kaum kuburiyun, terlalu membesar-besarkan kuburan. Jadi kuburan bisa dikatakan sebagai tempat ritual sentral di situ. Maka beliau berusaha untuk memberantas hal tersebut, sehingga ada kaum yang tidak suka, yaitu ajaran-ajaran sufisme atau kaum sufi yang menganggap bahwasanya oh ini adalah aliran baru, karena memang beliau ini lahir di masa bisa dikatakan sebagai al-mujaddid. Al-mujaddid ini adalah pembaharu. Beliau lahir memberantas takhayul, kemudian memberantas kebid'ahan, khurafat yang ada, kemudian juga kesyirikan, termasuk dalam hal ini adalah penyembahan atau terlalu mengagungkan, membesar-besarkan soal kubur. Nah maka memang ada pihak yang tidak suka, sehingga sampai detik ini kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah ajarannya sesat, bahasanya seperti itu, atau bisa dikatakan Wahabi. Nah ini satu poin ya, mereka yang mengatakan bahwasanya kalau Wahabi itu sesat. Padahal kalau kita lihat profilnya, biografi beliau dari satu tulisan ini saja, ini yang nanti akan kita kaji terus sampai kita selesai, kemudian pindah ke kitab yang lain, itu luar biasa keberkahannya. Bagaimana kemudian memberikan pencerahan
kepada umat ini, khususnya adalah di dalam dakwah Islamiyah ini tadi. Sehingga tidak kita lihat ada kecacatan sebenarnya. Karena apa? Yaitu tadi karena mungkin belum mengenal lebih dalam. Satu sisi ada juga yang terlalu frontal juga ketika dikatakan Wahabi kemudian sesat, kemudian ini adalah ajaran yang menyimpang. Satu sisi juga ada yang terlalu berlebihan mengatakan yang mengata-ngatai tadi juga adalah sesat. Karena mereka yang berakidah Asy'ari, ya mereka juga pasti akan mengatakan kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah yang menyimpang dari kebenaran atau tersesat itu tadi. Nah, ada satu golongan lagi yang mengatakan mereka juga tersesat. Karena apa? Karena mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kita mencoba di tengah-tengah para jamaah sekalian. Kita berusaha untuk adil, insaf. Di tengah-tengah inilah kita. Tetap kita memakai bagaimana kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang akidah salaf. Pernah saya singgung di Masjid Alhamdulillah, ahlu sunnah wal jamaah yang kemudian ditulis oleh Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala sebagai salah satu murid dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah. Ahlu sunnah wal jamaah itu ada 3. Jadi kalau kita berbicara ahlu sunnah wal jamaah itu 3. 1, mereka ahlu sunnah wal jamaah dari jalur athari. Athari itu apa? Mengambil athar-athar atau dalil-dalil syar'i baik Quran maupun sunnah, yaitu berdasarkan akidah salafus sholih, akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Mereka tidak mentakwil, mentakyif, termasuk dalam dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mentamtsil dan mentashbih, ya. Itu ahlu sunnah wal jamaah dari athari. Pokoknya mereka mengembalikan semuanya sesuai dengan apa yang menjadi catatan dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Yang kedua ada Asy'ari atau Asy'ariyah. Asy'ariyah ini, kalau athari tadi adalah dari Imam Ahmad bin Hanbal, yang itu semuanya adalah menginduk kepada akidah salafus sholih pada Rasulullah dan para sahabat tadi. Mereka tidak merubah-rubah, mereka mengikuti apa yang memang menjadi tuntunan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah ini dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini muncul sebagai bentuk protes atau sebagai bentuk untuk mengkanter, ya, untuk filterisasi satu pemahaman Mu'tazilah yang dibawa oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini adalah murid Hasan Al-Basri, akan tetapi menyimpang dia. Mu'tazilah mengatakan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Nah, maka dikanterlah oleh Asy'ari. Asy'ari atau Asy'ariyah kalau sekarang dalam potretnya adalah para habaib. Kemudian saudara-saudara kita dari Nahdien, itu mereka berakidah Asy'ariyah, ahlu sunnah Asy'ariyah, jalur dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka menganggap sifat Allah Subhanahu wa taala kalau dia ini adalah sesuai rasio, sesuai akal, maka diterima. Sehingga dibatasi hanya 20 saja yang mereka terima. Ini juga ahlu sunnah wal jamaah. Nah, tadi yang bentrok ini antara Asy'ari dengan Salafiyun. Salafiyun yang terlalu membesar-besarkan, kemudian membela mati-matian, tapi juga mengatakan sesat kepada Asy'ari. Asy'ari juga menuduh kepada Salafiyun ini tadi atau pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai Wahabi dan sesat. Kita cuman kena getahnya sebenarnya ketika belajar Ushulus Salasah, Qawaidul Arba', Kitabut Tauhid, kemudian Kasyfus Syubuhat, atau mungkin kitab-kitab akidah yang lain yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah atau aqidatus salaf. Kalaupun misalkan kita mau pakai kitab Al-Muzanni Syarhus Sunnah, itu adalah khusus dari madhab Syafi'i dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama dengan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matan Al-Usul Tsalasahnya ini. Tidak ada bedanya, karena apa? Akidah salaf yang kemudian diteliti oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, baik di Najd, baik itu di Mesir, baik itu di Syam, baik itu di Khurasan, semua negeri-negeri kaum muslimin beliau meneliti, semuanya aqidatus salaf, bukan ahlul kalam. Nah, tadi yang mengatakan dari Salafiyin ini menganggap bahwa Asy'ariyah ini adalah ahlul kalam. Nah, maka kita ingin menengahi, ya, seperti itu.
Jamaah rahimani rahimakumullah, maka dalam hal ini kita perlu memperdalam. Dan yang kita kaji ini adalah ya Atsari atau akidah dari Atsari, yang mana dalam hal ini ya sesuai dengan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah di kurun-kurun yang diutamakan atau salatatul qurun al-mufaddalah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang ketiga ada akidah Maturidiyah. Maturidiyah ini Ahlussunnah wal Jamaah jalur Abu Mansur al-Maturidi, mirip-mirip dengan Asy'ari. Nah ini. Kalau kita misalkan potretkan ya, Asy'ariyah ini dianut oleh Sultan Salahuddin al-Ayyubi yang pernah membebaskan Al-Quds di Palestina sebagai sultan Islam dan kekhilafahan yang sah di Palestina ketika itu. Kemudian kalau Maturidi itu dianut oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini yang pernah membebaskan Konstantinopel atau yang sekarang Istanbul, Turki, dan itu juga sebagai kekhilafahan yang sah. Artinya tiga-tiganya, Atsari, Asy'ari dan Maturidi itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya memang ya kita tetap mengkaji bagaimana kemudian dari jalur Atsari, karena apa? Karena memang yang jelas-jelas ya dalam hal ini mereka ini mengambil jalur sanad yaitu kepada para salafus sholih atau akidahnya akidatus salaf. Nah, seperti itu. Bisa difahami ya sampai sini ya. Nanti kita tanya jawab kalau enggak ini. Lah terus ngikut yang mana? Lah itu tadi, tidak menganggap sesat Asy'ariyah dan Maturidiyah, akan tetapi berpegang kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yaitu yang Atsariyah. Kalaupun kita menganggap ya mereka-mereka yang berakidah Asy'ari itu ya Ahlussunnah, hanya kalau bahasa para ulama ini salah takwil daripada sesat seperti Mu'tazilah mengatakan Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat, maka lebih baik mentakwil dari sifat-sifat Allah yang memang di situ tidak sesuai dengan akal sehat. Karena apa? Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Maka kalau Allah ini melihat, maka penglihatan di situ pengetahuan kalau kata Asy'ari seperti itu. Nah, sedangkan kalau Atsari tidak, ya mentafwid, mengembalikan semuanya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya nggak pikir panjang, nggak terlalu banyak mikir Allah turun ke langit dunia seperti apa turunnya, kita nggak menggambarkan itu, tapi kita yakin Allah itu turun, intinya seperti itu. Allah mendengar, Allah melihat, Allah kemudian digambarkan oleh Nabi itu memiliki kaki misalkan. Cuman memang tidak boleh ditasbihkan, diserupakan dengan makhluknya. Nah ini, jamaah rahimani rahimakumullah, maka kita awali bagaimana kemudian beliau ini menulis di dalam usul as-salasah ini sebagai pegangan pokok kaum muslimin agar kita selamat dunia akhiratnya, khususnya adalah berpegang terhadap akidah yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dibuka di halaman 7. Ini matanya cukup panjang ya, meskipun kita membahas paling malam hari ini selesai di bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. I'lam, artinya ketahuilah. Rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Wajib atas kita belajar 4 masalah, 4 persoalan. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama kita wajib belajar tentang ilmu. Ilmu itu apa? Yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam berikut dengan dalil-dalilnya. Kata beliau seperti itu. Wasaniyatu al-amalu bihi, yang kedua adalah beramal dengan hal tersebut. Wasalisatu ad-da'watu ilaihi, dan berdakwah kepadanya. Warabi'atu as-sabru 'alal adza fihi, bersabar di atas gangguan di jalan dakwah ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 4 ya. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, sebaliknya di halaman 8,
Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan surat yang lain kecuali surat Al-Asr ini, maka cukup bagi mereka. Mereka di sini adalah kaum muslimin, bagi kita semuanya. Jadi seandainya Allah itu dalam Al-Qur'an tidak menurunkan surat yang lain selain surah Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman, beramal soleh, kemudian saling berwasiat di atas kebenaran dan juga saling berwasiat di atas kesabaran. Itulah kafathum, cukup bagi kita. Semuanya seolah-olah tidak perlu karena sudah cukup sekali ayat ini seandainya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain, intinya seperti itu. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala, adapun Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau mengatakan babu al-ilmu qabla al-qauli wal amal, di dalam bab ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan beristighfarlah atas dosamu atau karena dosamu. Surat Muhammad ayat 19, fabada'a bil ilmi qabla al-qauli wal amali. Maka beliau memulai dengan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah matan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di paragraf yang pertama, bukan paragraf ya, di dalam ini pertama lah ya, dalam pembahasan pertama ya, dalam matan yang pertama. Maka kita bahas dari bismillah terlebih dahulu, karena memang ini sangat penting sekali. Bismillah ini adalah satu ucapan yang cukup singkat, akan tetapi faidahnya atau keutamaannya sangat luar biasa. Dijelaskan tentang basmalah ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memulai bukunya dengan menyebut nama Allah dalam rangka mencontoh kitabullah. Jadi para ulama setiap mereka menulis kitab, para jamaah sekalian, pasti mereka memulai dengan bismillah. Karena apa? Karena kata Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Dalam hadis riwayat As-Suyuti dikatakan setiap perkara dzibalin itu di amrin muhim, memiliki satu nilai yang sangat penting, memiliki satu nilai yang cukup berharga. La yubda fihi bi bismillahi, akan tetapi tidak dimulai urusan itu dengan mengucap bismillah, fahuwa abtar, maka hal tersebut terputus. Hadis riwayat Imam As-Suyuti. Mengapa demikian? Juga di dalam riwayat yang lain fahuwa aqta, sama terputus, atau fahuwa ajzam, atau ya terputus juga, terpotong gitu ya. Karena apa? Karena hilang keberkahannya. Jadi setiap apapun, perkara apapun, kalau kemudian kita ini tidak mengucap dengan bismillah, suatu hal yang baik ya, kulli amrin dzibalin di sini adalah suatu hal yang baik, kebaikan-kebaikan apapun yang kemudian kita tidak mengucap diawali dengan bismillah, itu akan terputus dari rahmat atau terkurangi keberkahannya, bahkan hilang keberkahannya. Jamaah rahimani rahimakumullah, apa pengertian dari bismillah ini tadi? Ba di sini adalah harfun jar ya. Kalau kita belajar bahasa Arab ada yang namanya harfun jar, ada ba, ada ka, ada lam, kemudian ada fi, ada an, itu namanya harfun jar. Kemudian disandingkan dengan isim yang majrur bi ismi, artinya adalah ini berarti kita melakukan sesuatu yang sebenarnya bi ismi, kalau di sini penulis berarti aktubu misalkan, atau bi ismi asyrabu, aku minum, atau misalkan bi ismi ajri, aku berlari, atau asluku, atau aku berjalan. Tapi memang dimahdzufkan atau seolah-olah dihilangkan, maka bismillahi di sini sudah mencukupi bahwasanya ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita bismillah berarti kita sudah otomatis melakukan hal tersebut dengan mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
meskipun kita tidak mengucapkan hal tersebut. Contoh di sini beliau hanya bismillahirrahmanirrahim tanpa bismillahi aktubu ya, seperti itu, atau mungkin aku menulis. Akan tetapi seperti kita misalkan bismillah kemudian kita minum, bismillah kemudian kita makan. Nah ini artinya perbuatan ini yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau ketika makan, ketika minum ya pasti mengucap bismillah ya. Artinya dengan ada bismillah di situ tadi kita melakukan sesuatu hal. Berarti kita melakukan perbuatan yang mana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan di atas kebaikan dan juga di atas kebenaran. Nah, bismillah ini ada beberapa kedudukan para jamaah rahimani rahimakumullah. Bismillah yang diwajibkan. Bismillah yang diwajibkan itu ketika sholat. Makanya di dalam fikih madhab Syafi'i, mungkin kita pelajari fikih madhab Syafi'i, kalau kita tidak bismillah ketika sholat, artinya ketika Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Beda halnya atau persoalannya ketika bismillah dijaharkan atau disirkan. Jadi kalau misalkan kita menganggap yang bismillahnya disirkan itu tidak dibaca, salah. Dibaca hanya sir. Nah, seperti itu. Jadi terkadang yang menjadi polemik di masyarakat, yang menjadi sebuah persoalan kan, wah itu sampai ada bahasa gini Pak, kalau di Kota Gajah itu. Salahnya bismillah itu apa? Sampai nggak dibaca seolah-olah gitu. Padahal dibaca hanya disirkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baru dikeraskan. Ada dasarnya memang. Bahkan kalau Imam Ibnu Katsir memulai awal kitab tafsir beliau dalam tafsir Al-Qur'anul Azim itu mendudukkan bagaimana perkara bismillah. Nabi ini kira-kira membaca jahar atau tidak ketika sholat jahar, itu perselisihan juga. Memang di dalam riwayat Nabi itu membacanya sir. Hanya Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya bismillah termasuk di dalam Al-Fatihah, maka dijaharkan. Artinya dua-duanya betul, yang disirkan ketika sholat jahar maghrib, isya, subuh misalkan, itu ketika ngimami kok bismillahnya disirkan ya betul, yang dijaharkan juga betul. Yang salah itu yang nggak sholat sebenarnya. Nah yang ribut ini biasanya nggak sholat, malahan sholat sekali kemudian ngikut imam yang bismillahnya disirkan. Lah bismillah ini salahnya apa kok nggak dibaca? Coba bayangkan. Ini kan buat fitnah. Karena apa? Ya saking bodohnya tadi. Karena ada sebuah kebodohan yang ada di dalam dirinya. Bismillah yang wajib itu adalah di dalam Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Ada bismillah yang diharamkan. Apa itu? Bismillah untuk berbuat maksiat, mencuri, minum khamar, kemudian berzina. Bismillah, saya pengen mencuri itu. Ya nggak boleh itu. Haram bahkan hukumnya, tidak boleh ya. Dilarang di dalam syariat. Nah, kok bisa ya bismillah kok diharamkan? Ya itu tadi, karena berbuat hal yang aniaya atau hal yang memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada kedudukan basmalah atau bismillah yang mandub atau disunahkan ya. Karena kalau dalam bahasa fikih itu sebenarnya bukan sunnah tapi mandub, mustahab. Yaitu setiap melakukan tadi kullu amrin ribalin, melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat penting, mengarang buku. Kemudian apa lagi? Selain mengarang buku Pak, kira-kira apa lagi? Bismillah yang disunahkan. Nah, dicari sendiri. Itu disunahkan ya. Selanjutnya yang mubah, karena kelil mata seperti memindahkan barang, bismillah misalkan seperti ini, atau makan, minum, berjalan, berlari, itu kan hal-hal yang mubah tuh. Tidur. Kalau kita dengan basmalah, maka akan lebih barokah, akan menjadi nilai ibadah. Hal yang mustahab, hal yang mubah kemudian bisa menjadi satu pahala. Karena apa? Dengan bismillah itu tadi. Lalu ada juga bismillah yang makruh ya, tadi sudah wajib, haram sudah, kemudian mandub atau mustahab sudah, mubah sudah, makruh. Makruh itu apa? Bismillah untuk apa? Melihat kemaluan pasangannya. Ada, ini diatur di dalam kitab-kitab para ulama. Maka memang termasuk dalam hal ini ya seorang sahabat ya, Utsman bin Affan itu bahkan belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Megang pun belum. Saking malunya ya. Saking sangat pemalunya Utsman bin Affan. Maka ada ulama yang menjelaskan
ketika jima lah ya, kok kemudian istrinya itu terlihat kemaluannya oleh si suaminya, itu dia tidak ridho, maka tidak boleh. Ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan istrinya ya fine-fine aja ya nggak masalah. Itu ada pendapat yang lain. Nah, ini termasuk bismillah yang dimakruhkan adalah an-nadru ila farji zaujatihi. Bahwasanya melihat yaitu kemaluan istrinya. Guyang-guyung. Guyang-guyung. Ini penjelasan para ulama ini, bukan kemudian kita asal-asalan. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahim. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah nama yang hanya boleh disandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tadi ya, lafdzul jalalah. Dan lafdzul jalalah itu adalah nama tertinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, nama yang paling mulia yang disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nama Allah itu ada banyak. Kalaupun memang ya dihafalkan ada 99, tapi sebenarnya tidak terbatas. Asma Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita tidak bisa membatasi meskipun ada hadis siapa yang menghafalkan 99 nama Allah itu ada 100 kurang 1 kata Nabi kan gitu. Man asoha dakhalal jannah, siapa yang mau menghafalkannya maka dia dijamin masuk surga. Tapi bukan hanya sekedar hafalan saja tanpa makna, tanpa memaknai, tanpa beramal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, maka itu bukan dibatasi 99, akan tetapi banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala atau sesuai dengan apa yang Allah maui. Jamaah rahimani rahimakumullah, di sini ada nama Ar-Rahman. Selain nama Allah itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam tadi sampai 99 tadi ya. Nah, Ar-Rahman ini adalah nama yang harus hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyandang. Tidak boleh yang lain. Kita ngasih nama anak Ar-Rahman itu enggak boleh. Bisa dikatakan malah dilarang ya, bukan makruh lagi. Bahkan saya pernah mendengar ya, ulama dari Pakistan ya, dengan nama Nabi saja kita menamai anak kita atau kita mengganti nama kita yang tadinya mungkin Paijo kemudian diganti dengan Idris atau mungkin Nuh atau mungkin dengan Soleh atau mungkin dengan nama-nama Nabi, itu makruh kata beliau ya. Nah, apalagi ini adalah nama yang harus disandang oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Seperti Ar-Rahman tadi, kecuali digabungkan ada yang lainnya, misalkan Abdurrahman. Maka kata Nabi, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Abdullah dan Abdurrahman. Beda dengan Rahim. Kalau Rahim ini ya bisa, dan ini jelas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atau juga yang lain. Di dalam perut perempuan kan ada rahim namanya ya. Nah itu silatu rahim. Kemudian rahim juga yang ada di dalam diri wanita. Boleh kalau seperti itu. Nanti ada sifatnya, di dalamnya ada sifat yang terkandung di dalamnya. Ar-Rahman ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada segenap makhluknya. Baik manusia maupun hewan maupun tumbuhan, itu semuanya mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Dari nama ini tadi kemudian muncullah perbuatan Allah Subhanahu wa taala merahmati semua makhluknya. Termasuk di dalamnya adalah baik mukmin maupun kafir bahkan munafik. Rahman Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka semua. Kok bisa seperti itu? Ya kita lihat banyak orang-orang kafir yang sukses dunianya. Kan gitu Pak ya? Wah, mobilnya, rumahnya mentereng, mobilnya mungkin gonta-ganti dan mobil-mobil mewah itu. Padahal dia sama sekali belum pernah mengucap syahadat. Padahal dia belum pernah sama sekali mengucap kalimat iman di dalam dirinya, membenarkan betul di dalam dirinya. Tapi kok dia bisa leluasa hidup di muka bumi ini, hidup di dunia ini, kaya, kemudian bahkan mungkin bisa keliling dunia, tapi dia kafir. Ya itu tadi, Allah memberikan ya rahmannya kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala adil dalam hal ini. Akan tetapi untuk nama Ar-Rahim hanya Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang-orang yang beriman.
Kalau penamaan tadi Rahim ini secara umum ya, berbeda dengan Rahman. Kalau Rahman ini hanya untuk bagi Allah Subhanahu wa taala saja, sedangkan sifatnya Rahman ini untuk semua makhluknya secara umum, sedangkan Rahim ini adalah umum secara nama, akan tetapi sifat Allah Subhanahu wa taala khusus ya, dalam hal ini rahmat Allah secara khusus kepada hamba-hamba yang beriman, kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, pada para malaikat, kepada orang-orang yang beriman, meskipun itu entah miskin atau kaya. Kalau dia memang orang beriman, dia ini adalah jati dirinya mukmin dan mukmin haqqan ya, betul-betul beriman, maka dia pantas mendapatkan ar-rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi dari bismillahirrahmanirrahimnya saja sudah sangat dalam sekali kita kaji bagaimana syuruhat atau syarah-syarah dari para ulama ini membuktikan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Agaknya mungkin bahas ini saja mungkin nggak akan selesai 3 tahun, apalagi cuma sebulan sekali bahasnya ya. Nah, baru bismillahnya saja ini sudah mau habis waktunya, udah mau isya lagi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya kita memposisikan diri untuk menjadi orang-orang yang selalu diliputi dengan ya rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena secara rahman kita sudah jelas ya, kita mendapatkannya. Nah rahimnya ini kita harus memantaskan diri. Dengan apa kita ini? Dengan ilmu. Maka selanjutnya, sampai ilmu aja lah mungkin ya, selanjutnya beliau kemudian memberikan kita sebuah penekanan. I'lam, ketahuilah. Bahasa dengan i'lam, ketahuilah oleh kamu. I'lam di sini sebuah tanbih, sebuah peringatan. Pokoknya kamu harus tahu. Saya tegaskan lah, seolah-olah seperti itu kata penulis. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau ingin menegaskan kepada kita, i'lam, ketahuilah rahimakallah, dan mendoakan kepada kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu. Kamu siapa? Semua yang membaca kitab ini. Siapa yang mengkaji kitab ini didoakan oleh beliau di masa beliau hidup, kemudian agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu kalau di dalam kamus-kamus ya, di dalam Lisanul Arab itu dikatakan diddul jahli. Lawan kata dari bodoh itu adalah al-ilmu secara lugawi, secara bahasa ilmu itu adalah lawan kata dari bodoh. Adapun secara istilah, ilmu itu adalah apa-apa yang datang atau bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diyakini dan diamalkan, dan juga bersumber dari para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah ilmu. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha ayat 114, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maksudnya di sini adalah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari di juz 1 di halaman 92, beliau mengatakan adalah ilmu syar'i. Jadi kata beliau, qauluhu azza wa jalla wa qur rabbi zidni ilma, perkataan rabbi zidni ilma adalah wadihud dalalah ya. Bahwasanya itu adalah fi fadlil ilmi, tentang keutamaan ilmu. Annallaha ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa memerintahkan kepada para nabinya, lam ya'mur nabiyahu bi talabil izdiyad illa minal ilmi, tidak pernah memerintahkan kepada para nabinya kecuali minta tambahan ilmu. Al-muradu bil ilmi al-ilmu syar'i alladzi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallafi min amri ibadatihi wa muamalatihi. Yang mana ilmu tersebut adalah yang akan memberikan manfaat kepada seorang hamba terhadap apa yang harus dia lakukan, baik ibadahnya, kemudian muamalahnya, wal ilmu billah ya, wal ilmu billah wa sifatihi, dan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka ilmu ini adalah penting sekali.
Hanya memang ada bedanya nanti, ada ilmu, ada hikmah. Kalau hanya ilmu, sekadar maklumat, yaitu hanya pengetahuan-pengetahuan belaka. Akan tetapi ilmu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ilma di dalam surat Thaha tadi adalah ilmu syar'i. Maka bisa dikatakan ya masih keliru ketika mengatakan, ketika memotivasi belajar ilmu-ilmu dunia itu adalah membawa keberkahan atau itu adalah menjadi hal kewajiban. Nah, kalau itu belum tepat. Karena apa? Kalau belajar ilmu dunia ini adalah penting bahasanya. Tapi kalau belajar ilmu din, ilmu syar'i itu wajib. Tadi ketika kita beribadah, ketika kita bermuamalah, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, ya kita juga wajib untuk mengetahui semua seluk-beluk dari syariat Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu saja belum selesai ini ya. Sudah Isya Pak ya? Sudah azan belum? Sudah ya. Mau dilanjut apa gimana ini? Ini panjang juga ini, penjelasan ilmu ini aja ada 6. Teruskan. Habiskan satu bab lah ya, bentar ya. Ya baik. Nah jadi tadi ilmu seperti itu. Kemudian al-ilmu ini juga dikatakan mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang kuat. Itulah ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang pensyarah dari kitab ini ya, beliau menjelaskan di dalam Kitabul Ilmi bahwa ilmu itu ada beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah al-ilmu itu sendiri, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang kuat. Yang kedua adalah al-jahlu al-basit, tidak mengetahui sesuatu sama sekali. Pokoknya kalau dia itu nggak tahu apa-apa, ya itu berarti tingkatannya atau dalam taraf dia ini jahlul yang basit, betul-betul mendasar. Di kejahilannya itu memang benar-benar mendasar, artinya memang nggak tahu apa-apa dia. Sama sekali tidak tahu cara wudhu seperti apa, cara sholat seperti apa, sehingga terkadang meninggalkan ibadah tersebut, meninggalkan sholat karena tidak bisa cara wudhu. Nah ini adalah jahlul basit, berarti harus dikasih tahu dulu gimana cara toharohnya, cara wudhu seperti apa, kemudian baru nanti kita beranjak ke mengajari sholat, satu paket lah ya. Karena apa? Karena sholat tanpa berwudhu juga tidak sah, ya tidak sah, nggak suci ya. Kemudian yang ketiga al-jahlu al-murakkab. Al-jahlu al-murakkab ini kalau di dalam ungkapan hadis, rajulun la ya'lamu annahu jahil ya, atau dia ini la yadri annahu la yadri. Dia ini tidak tahu bahwa dirinya itu sebenarnya bodoh. Itu jahlul murakkab. Jadi dia ini kebodohannya sampai bertingkat ya, sampai double gitu. Karena apa? Karena dia mengetahui sesuatu namun berbeda dari hakikatnya. Sebenarnya dia nggak tahu sebenarnya. Jadi rajulun la yadri annahu la yadri, kalau bahasanya seperti itu. Seseorang dia ini tidak tahu tentang dirinya padahal sebenarnya dirinya ini adalah bodoh. Menganggapnya dia ini adalah tahu sesuatu. Nah ini yang berbahaya. Dia tidak sadar bahwa dirinya itu nggak tahu sebenarnya, tapi pura-pura tahu atau mungkin sok-sok tahu. Nah ini yang berbahaya sekali, itu jahlul yang murakkab. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat al-wahm. Al-wahm ini adalah pengetahuan tentang sesuatu yang masih mengandung kemungkinan menyelisihi yang lebih rajih atau menyelisih yang lebih kuat. Bisa dikatakan kemungkinan salahnya besar. Tahu sebenarnya tapi kesalahan itu besar sekali. Dari pengetahuan yang dia miliki ternyata kesalahannya lebih dominan daripada kebenarannya. Nah itu namanya yang wahm ya. Kemudian asyak adalah pengetahuan tentang sesuatu yang masih mengandung kemungkinan salah dari hakikatnya dengan kadar yang sama. Ini agak mirip-mirip sebenarnya, tapi ya memang berbeda tetap. Syak itu keraguan-raguan ya. Jadi dia tahu sesuatu tapi kemungkinan salahnya itu ada kemungkinan lagi. Ini nih, makanya dia ragu, ini benar apa salah ya? Saya tadi ini wudhu ini batal apa tidak?
Terkadang ada keraguan-raguan itu tadi. Nah, maka kalau dalam fikih ambil mana yang paling yakin bagi kita. Kalau memang yakin kita ini tidak batal, ya sudah. Jangan diombang-ambingkan oleh pikiran yang di situ adalah diracuni oleh setan ya. Biasanya seperti itu ketika sholat lagi. Tadi saya ini udah wudu atau belum ya? Saya ini tadi batal atau tidak ya? Oh, kayaknya kok enggak, kayaknya kok batal. Itu ragu-ragu itu ya. Ambil yang yakin. Nah, seperti itu. Kemudian zon ya, yang keenam, yaitu pengetahuan tentang sesuatu disertai adanya kemungkinan menyelisih hakikatnya, namun kemungkinan itu lemah ya. Atau dominan benarnya masih di situ. Tapi ada kesalahannya, maka tidak sesempurna al-ilmu. Sedangkan ilmu ada dua. Kalau tadi ini tingkatan ya, tingkatan orang berilmu itu dari ini dulu, dari ya zon, kemudian syak, kemudian waham, sampai jahlul murakkab, jahlul basit, kemudian al-ilmu itu sendiri, mengetahui. Nah, ilmu itu ada dua, ada yang nazari, ada yang ilmu yang doruri. Atau dibalik, ilmu yang doruri atau ilmu yang nazari. Ilmu doruri adalah ilmu yang diketahui langsung secara aksioma, atau kita tanpa harus meneliti terlebih dahulu sudah tahu. Contoh, sifat api itu adalah panas. Tahu, kita sudah tahu betul bahwasanya sifat api itu panas. Kalau dipegang ya mesti panas. Tanpa dipegang pun kita sudah tahu, oh api itu panas. Itu yang doruri. Ilmu tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai sekarang kan belum ada ilmuwan yang mampu menciptakan rumput yang di situ mirip sekali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini kan jelas. Itu adalah ilmu yang doruri. Atau mungkin yang membentuk manusia, membuat manusia secara utuh, kan nggak ada juga. Hanya organ-organnya saja ya. Di dalam anatomi tubuh ya, mungkin seperti itu, atau mungkin yang lainnya. Nah, sedangkan yang nadhari ini adalah harus adanya kajian, harus dikaji di dalamnya. Kalau Syekh Utsaimin di sini beliau mencontohkan adalah hukum wajib niat dalam wudu, karena kalau Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, niat itu bukan wajib di dalam setiap amal, hanya syarat sah. Itu bedanya seperti itu. Tapi kalau di dalam pendapat jumhur, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, Imam Malik, yang mengatakan niat itu ya wajib di dalam setiap amal-amal kebaikan. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua atau segala bentuk perbuatan kebaikan tentunya ya, itu adalah tergantung kepada niatnya. Berarti wajib. Nah, sedangkan kata Imam Abu Hanifah hanya syarat sah dari sebuah amal, bukan satu hal yang diwajibkan. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya kita belajar ecak-ecaknya mondok lah ya. Karena memang ya mau nggak mau ya memang agak berat ya kajiannya, karena bukan kajian lepas seperti itu ya, tapi kita memang mencoba untuk runut, kemudian mencoba mengkaji kitab, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham ya bisa ditanyakan selepas kajian. Nanti misalkan kita ya bertahan dulu sejenak lah mungkin ya, habis isya misalkan kita habis sholat ngobrol-ngobrol dulu, ini tadi ini yang ini nggak paham, ini maksudnya gimana gitu, nanti bisa kita diskusi lah. Demikian apa yang dapat kita kaji pada malam hari ini sebagai muqaddimah atau pembukaan dari kitab Ushul Ats-Tsalatsah. Semoga bermanfaat dan bernilai barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menambah kekuatan iman kita, menambah kekuatan dari ilmu kita, sehingga kemudian kita juga dimudahkan di dalam beramal. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan diakhiri dengan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية